Hai teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang standar nasional pendidikan tinggi ya. Nah, buat teman-teman yang belum nge-download, ini bisa di-download aja di Google gitu ya. Ketik aja Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, yang sebelumnya ini udah yang terbaru ya, yang terbaru gitu. Nah, tapi bukan standar nasional itu yang ingin kita pelajari itu adalah apa sih standar nasional pendidikan. Nah, di sini dijelaskan ya, standar nasional pendidikan itu adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi gitu. Nah, jadi sekarang saya mau aktifin ini dulu. Nah, standar penelitian ini adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi. Kan ini adalah standar penelitian secara pengabdian pada masyarakat. Nah, sebelum kita menjadi dosen, sebenarnya kita belum tahu ya itu gimana sih cara penilaian dosen kok menilai berdasarkan apa gitu. Penilaian dosen tuh kok kadang bisa dikasih A, B, C, D itu randomnya karena apa gitu. Dan modalnya itu seperti apa gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, standar nasional pendidikan tinggi itu kan salah satunya itu adalah standar nasional pendidikan. Nah, yang untuk standar nasional pendidikan itu dia terdiri dari satuan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran. Nah, yang ini sampai ke H. Jadi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran. Nah, di sini di standar penilaian pendidikan pembelajaran. Dan di sini akan kita jelaskan itu standar penilaian pendidikan pembelajaran itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan lain-lainnya silakan besok akan kita bahas. Tetapi standar penilaian terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kita langsung aja ke standar penilaian. Kita scroll ke bawah. Sepertinya di atas. Nah, ini standar penilaian pembelajaran. Itu bagian kelima ya. Nah, dari pasal 21 itu merupakan kriteria minimal. Jadi di sini tuh dijelaskan ya kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. Nah, penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini mencakup ada 6. Yang pertama itu prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa. Kalau udah diterakinnya gitu, prinsip penilaian ini harusnya apa sih? Yang pertama itu prinsipnya adalah edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Nah, edukatif ini penilaiannya memotivasi mahasiswa agar dia mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi setiap penilaian yang dilakukan oleh dosen itu seharusnya itu dapat memperbaiki perencanaan cara belajarnya, begitu. Meraih capaian pembelajarannya. Itu prinsip edukatif. Lalu prinsip otentik, yang dimaksud dengan otentik tersebut, dia berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif, ya kita tahu kalau objektif itu didasarkan standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, dia dan juga bebas dari pengaruh subjektivitas. Nah, jadi ini sebenarnya ya tidak terpengaruh dengan subjektivitas. Jadi dia harus berprinsip objektif. Yang selanjutnya itu prinsipnya akuntabel. Ya kita harus sepakati juga bahwa akuntabel di sini bisa dipahami oleh mahasiswa begitu. Nah, prinsipnya juga akuntabel itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Jangan tiba-tiba ya mahasiswanya gitu tiba-tiba datang, kenapa ya Bu nilai saya E gitu. Nah, dosennya harus bisa menjelaskan
nilai kamu dapat E karena seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, prosedurnya jelas, kriterianya juga jelas gitu. Prinsip transparan itu penilaiannya itu dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan gitu ya. Jadi dosennya itu dan mahasiswanya itu saling timbal balik gitu. Dosennya memberikan soal dan mahasiswanya mengerjakan jawaban, nanti dosen akan memeriksa dan mahasiswanya tahu gitu nilainya seberapa, dapat nilainya dari mana gitu. Ibaratnya tuh hasil pembelajarannya itu dibagikan lagi, berarti di-share lagi gitu ya. Nah, mungkin cukup jelas ya. Jadi tadi itu ada prinsip transparan, akuntabel, dan prinsip edukatif, otentik. Nah, sekarang teknik penilaiannya itu seperti apa sih gitu? Ini guna banget ya. Menilai mahasiswa itu bukan cuma dari tes tertulis saja gitu ya. Teknik penilaiannya itu bisa dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan juga angket. Nah, jadi kalau dia observasi, itu bisa dari sini, bisa dilihat ke mahasiswanya gitu. Jadi, instrumen penilaiannya gitu, bisa dari yang lain tadi gitu ya, dari tes tertulis, tes lisan, dan tes angket. Nah, instrumen penilaiannya itu bentuknya dalam rubrik atau penilaiannya dalam bentuk portofolio ataupun karya desain. Dan juga dapat menggunakan observasi atau penilaian di lapangan gitu ya. Nah, penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penelitian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Jadi bukan satu saja gitu ya, satu saja, tetapi integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaiannya. Nah, mungkin di situ cukup jelas gitu ya. Mekanisme penilaiannya itu terdiri dari menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap teknik, instrumen, kriteria, indikator, bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai gitu. Jadi sebenarnya itu termasuk dengan prinsip transparan tadi juga gitu. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. Lalu mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian itu mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas dan soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan penilaian ulang. Nah, ini pelaksanaan penilaiannya bisa dilakukan oleh dosen ya, bisa dosen pengampu atau tim dosen pengampu yang mengikut sertakan mahasiswanya juga. Nah, jadi biasanya ini kalau pelaporan penilaian tergantung dari kampus kamu ya. Jadi ada yang huruf A itu setara dengan 4, nah atau A, amin, B, B+, itu tergantung dari perguruan tingginya, begitu. Nah, hasil penilaian tersebut diumumkan pada mahasiswa setelah 1 tahun pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Saya rasa itu cukup ya untuk mengetahui bagaimana teknik dan juga apa dasar untuk penilaian seorang dosen. Sampai jumpa di kelas-kelas kamu gitu. Semoga bisa lebih paham supaya lebih bergiat gitu. Udah tahu prinsip-prinsipnya seperti apa. Semoga dosen tidak lagi kebingungan dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan penilaian mahasiswa.